Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Haji Al-Hikam rahimahullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan setidaknya gambaran umum falsafah, hikmah dan fadilah ibadah haji. Simpulnya yang pertama bahwa ibadah haji itu sesungguhnya adalah ibadah yang secara fitrah adalah ibadah yang sudah kita rindu-rindukan sejak zaman azali. Pada pertemuan yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa untuk menumpahkan kerinduan fitri, kerinduan azali itu, maka kita perlukan persiapan. Pada pertemuan yang lalu, persiapan yang harus kita ikhtiarkan adalah tangguhnya ibadah haji itu yang pertama, tafa'ul qalbi wa husnun. Beningnya hati, lurusnya niat lillahi ta'ala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah orang berhaji itu nanti akan berdoa. Semua aktivitas langsung ataupun tidak langsung dengan manasik haji itu dimulai, diisi dan diakhiri dengan doa. Mulai dari rumah, di perjalanan, di tempat-tempat ibadah yang di Makkah, di seputaran Masjidil Haram, nanti di Muzdalifah, nanti di Mina, kembali lagi ke Makkah, nanti setelah itu kita ke Madinah, di Madinah kita juga berdoa, sampai nanti kita di perjalanan pulang, bahkan sampai di rumah pun biasanya jamaah haji juga diminta untuk berdoa. Jadi ini poin penting bahwa orang berhaji itu mau berdoa. Nah, lalu yang poin keempat adalah menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Meskipun hakikat apakah haji kita ini mabrur atau tidak mabrur, hanya Allah yang pirsa. Tetapi indikatornya, asarnya, tanda-tandanya, bekasnya bahwa seorang itu hajinya mabrur atau tidak mabrur, nanti ada indikator. Ini 4 poin ini yang bersama-sama kita telaah. Semoga keseluruhannya itu nanti akan melengkapi persiapan-persiapan kita menuju pelaksanaan ibadah haji. Nah, 1, 2 sudah saya sampaikan. Sekarang poin yang ketiga berkenaan dengan orang berhaji itu akan berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa. Memang doa itu isinya permintaan dan permohonan kita kepada Allah. Akan tetapi tidak semua permintaan itu doa. Al-Mahfurlah ulama besar abad ini, Syekh Ramadan Al-Huti pernah dawuh,
Aku melihat banyak orang telah meminta kepada Allah, tetapi permintaannya itu belum terkategorikan sebagai doa. Ra'aitu katsiran minan nasi yatlubuna walam yakunit talab ad-du'a. Jadi kalau diterjemahkan bebas, aku lihat banyak orang sudah meminta, tetapi permintaannya itu belum terkategorikan sebagai doa. Nah, agar permintaan permohonan kita itu menjadi doa kepada Allah yang dijanjikan ijabah, ud'uni astajib lakum. Doa itu menurut dawuhnya Syekh Ramadan Al-Buti ada syarat-syarat supaya permintaan permohonan itu menjadi doa yang dijanjikan ijabah. Jadi ud'uni astajib lakum. Dawuh beliau agar permintaan itu menjadi doa, pertama permohonan permintaan kita kepada Allah itu harus dibarengi dengan huzurul qalbi. Huzurul qalbi itu artinya hadirnya hati kita menghadap kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, permohonan yang kita panjatkan itu harus dibarengi dengan khusyu'ul ma'asir. Ma'asir itu piro-piro syu'ur. Piro-piro syu'ur itu kalau di bahasa Jawa kan ya rasa, perasaan. Rasa dan perasaannya itu dikhusyukkan. Maka dawuhnya Allah, wad'uhu khaufan wa tadarruan. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Rasa takut itu rasa takut jangan-jangan kalau permohonan kita ditolak. Bukankah Allah menakutkan? Allah itu Rahman Rahim kok menakutkan. Memohonlah, memintalah, berdoalah kamu kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut. Kiranya Allah tidak menerima permohonan. Wa tadarruan dan penuh harap. Jadi khaufan wa tadarruan itu akhirnya menjadi khauf wa raja. Antara harapan dan kecemasan. Kecemasan jangan-jangan tidak diterima, tetapi dengan penuh harap bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Jadi yang kedua, syaratnya agar permohonan kita kepada Allah itu menjadi doa. Yang kedua adalah dibarengi ketika kita memohon, meminta itu dibarengi dengan khusyu'ul ma'asir. Rasa perasaannya itu dibarengi dengan penuh harap dan husnudzon akan kemurahan Allah Subhanahu. Yang ketiga, agar permintaan itu menjadi doa yang dijanjikan ijabah oleh Allah, ud'uni astajib lakum, itu dawuhnya Syekh Ramadan Al-Buti harus dibarengi juga at-taubah. At-taubah itu artinya kembali. Yang dimaksud kembali adalah kembali kepada siratal mustaqim. Kembali kepada tuntunan dan aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila permohonan kita, permintaan kita kepada Allah itu dibarengi dengan huzurul qalb, dibarengi dengan khusyu'ul ma'asir, lalu juga dibarengi dengan at-taubah, kan? Kembali kepada jalan kebenaran, insya Allah dengan penuh keyakinan pasti Allah akan menjawab permohonan kita itu tadi. Harap diingat juga bahwa ayat itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah, doamu akan saya jawab, dawuhnya Allah.
bukan kok saya turuti. Jadi kalau menjawab itu ya sakarepe sing jawab, gitu kan? Kalau dituruti itu berarti sesuai dengan keinginan orang yang meminta. Tapi jawab dawuhnya Allah, berdoalah, memintalah kamu, akan saya jawab. Nah, jawaban Allah mungkin diiyani, mungkin ditunda, mungkin diganti. Kamu minta uang, kita minta harta, tapi diganti dengan kesehatan. Mau nggak? Umpamanya kamu dikasih kesehatan, tapi dikasih uang, tapi tidak dikasih kesehatan. Nanti malah uangnya habis untuk beli obat. Jadi inilah falsafah doa itu begitu. Karena itu Bapak Ibu jamaah Haji Al-Hikam rahimahumullah, sesungguhnya lah doa itu ya sekali lagi tidak sekedar permohonan permintaan, tetapi doa itu adalah pengakuan akan ketidakmampuan, pengakuan akan kelemahan, pengakuan akan kefakiran. Kefakiran itu apa artinya? Kebutuhan. Jadi pengakuan akan kelemahan, pengakuan akan kebutuhan, kefakiran, gitu ya, di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang maha kaya. Dan itu fair. Karena memang semua yang kita miliki ini hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sekali lagi, hakikatnya doa itu adalah pengakuan akan kelemahan kita, akan kefakiran kita di hadapan Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, dan yang maha pemurah. Ini harus ada di dalam hati, rentekeng hati, hudurul qalib ketika kita berdoa. Yang kedua, sesungguhnya doa itu juga nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk orang yang berdoa. Coba dicermati dan dipelajari sungguh-sungguh makna isi doa yang kita panjatkan. Nanti kan kalau dikembalikan kepada orang yang berdoa itu, isi dari doa-doa itu sebetulnya adalah nasihat bagi dirinya agar apa? Agar tetap fokus kepada tujuan. Ya gitu kan? Nah, seperti walillahi 'alal nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu gampang diucapkan. Tetapi di dalam pelaksanaannya tidak semudah ucapan lillahi ta'ala. Maka doa haji sekian banyaknya itu kalau kita dalami, kita hayati, sebetulnya isinya juga nasihat kepada diri orang yang berdoa, kepada kita yang berdoa. Bahkan di dalam dawuhnya Rasulullah itu berdoalah, memintalah nasihat, fatwa kepada dirimu meskipun orang lain telah menasehatimu. Maka sekali lagi bahwa doa itu sebetulnya adalah nasihat bagi orang yang berdoa agar apa? Agar dia fokus kepada apa yang dia minta itu. Gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, bahwa doa itu hakikatnya adalah janji. Doa itu adalah pembaharuan komitmen agar ke depan itu menjadi lebih baik, menjadi on the right track sehingga sesuai dengan apa yang kita minta. Umpamanya berdoa minta pintar, ya kan? Lalu dia malas belajar. Nah, ini antara permintaannya dengan kondisi objektifnya kan tidak sama. Ya kalau minta pintar ya harus giat belajar. Minta cukup rezeki, kaya, tetapi malas bekerja. Nah itu kan guyonannya Pak Hasim dulu begini. Ada orang berdoa mau ke Surabaya, gitu kan. Tetapi kakinya jalannya ngidul, tekan ke Panjen. Jadi ini malaikatnya, iki sing tak turuti cangkeme apa sikile? Wong cangkeme muni ate nang Surabaya kok sikile mlaku ngidul. Lah malaikate gitu.
Maka doa itu hakikatnya yang ketiga adalah juga memperbaharui komitmen agar ke depan menjadi lebih baik sehingga pantas untuk diberi oleh Allah apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan. Karena itu di dalam berdoa oleh para alim dahulu dirumuskan itu ada adab-adab sopan santunnya. Karena doa itu tidak sekedar permohonan, tetapi adalah doa itu adalah pengakuan akan kelemahan, doa itu adalah pembaharuan komitmen, doa itu adalah nasihat agar dia fokus. Maka menjadi penting supaya ini tidak ambiar buyar, harus dibungkus di dalam tidak hanya norma tetapi juga akhlak. Maka adab akhlak orang berdoa itu oleh para alim dibagi menjadi dua. Adab fisiknya. Adab fisiknya orang berdoa itu pertama hendaknya ya di tempat dan berpakaian yang baik. Ya kan, di tempat yang baik dan berpakaian yang baik. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, umpamanya lagi disunahkan adab doa lahirnya itu menghadap mana? Ojo menghadap ngulon ya. So, nanti kalau di Ka'bah iso madhep ngalor, madhep ngidul. Lah Ka'bah ndek kidul kan kon madhep ngidul. Lah kalau madhep ngulon kebetulan kita di Indonesia, Ka'bahnya ono ndek kulon. Jadi sunnahnya menghadap kiblat. Yang selanjutnya adabnya dalam keadaan suci. Jadi apakah suci dari najis maupun suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Umpamanya lagi ya itu tadi di tempat yang terhormat, yang baik gitu. Ya contohnya sederhana begini. Meskipun umpamanya toilet kita itu klosetnya dari emas platinum sekalipun, itu bukan tempat yang terhormat untuk berdoa, ya kan? Umpamanya di kandang yang banyak kotorannya, ya, itu tidak tempat yang terhormat. Lalu dengan suara yang lirih, penuh kekhusyuan, ora usah bengok-bengok buanter-banteran koyo iku ndonga apa muring-muring. Nah, ini adab yang berkenaan dengan adab lahiriah. Intinya ada adab sopan santunnya secara lahiriah. Lah kalau adab yang secara batinnya itu tadi harus husnudzon kepada Allah. Aku tiwas ndonga kok lah enggak diijabahi. Loh ya enggak boleh itu. Itu gerak hati bukan gerak cangkem itu. Jadi husnudzon terhadap kemurahan dan pemenuhan janji Allah. Pasti Allah akan memenuhi janji. Ud'uni astajib lakum. Cuma ya aku mau dongo tak jawab dongamu. Ojo dongo tak turuti karepmu ndak. Ya nanti terserah dijawab saiki atau disemayani atau diganti. Itu terserah. Tapi harus ada apa? Harus ada itu tadi husnudzon. Kemudian pada akhirnya juga harus ridho dengan ijabahnya Allah. Itu nanti qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi bahwa pada ujungnya, pada akhirnya semua manasikul hajj itu nanti akan kita tumpahkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa hal yang saya aturkan ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama, karena ujung-ujungnya haji itu akan berdoa. Itu loh. Nah, mengapa doa kok ada tekan Mekah pas bulan haji? Lah ini untuk apa? Karena istijabatu doa, ya, ijabahnya doa itu ada kalanya dikaitkan dengan pertama waktu.
Maka ada waktu-waktu tertentu yang doa seorang hamba dijanjikan ijabah. Pada putaran pada putaran satu malam, sehari semalam 24 jam. Itu ada sulusul lail, sepertiga malam. Itu waktu yang mustajab. Nanti di dalam putaran 7 hari ada yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah itu waktu yang baik untuk berdoa. Nanti pada putaran 12 bulan ada syahrul Ramadan. Dan di dalam syahrul Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Jadi catatan kita adalah bahwa istijabatul doa itu ada kaitannya dengan waktu. Nah, haji itu seluruh waktu pelaksanaan haji itu adalah waktu yang baik untuk. Yang kedua, istijabatul doa itu ada kaitannya dikaitkan dengan tempat. Lah ini istimewanya tempat-tempat yang dijanjikan ijabah, mustajab itu hanya ada di dalam tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji yang di Mekah dan ada satu yang di Madinah di Raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, istijabatul doa itu ada dikaitkan dengan haliyah. Haliyah itu kondisi objektif kita. Kondisi objektif kita yang dipenuhi dengan amal-amal soleh itu menjadi wasilah bagi mustajabnya, mujarabnya. Doa-doa yang kita panjatkan. Nah, ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji itu insya Allah kondisi keseharian kita itu relatif lebih baik. Pekerjaan kita itu day to day activity itu sholat berjamaah, membaca Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, ya kan, menjaga tidak rofas, tidak jidal, gitu kan ya, tenggang rasa, bahkan menjadi dermawan, gitu. Nanti bersama-sama di sana bersama jamaah Al-Hikam, dijak istighosah, dijak khatmil Quran. Insya Allah kondisi keseharian kita itu relatif lebih baik. Day to day activity hanya beribadah. Maka gabungan dari 3 ini tadi. Kita berada di tempat yang mustajab. Semua tempat manasikul haji itu mustajab. Di sekitar Ka'bah itu saja ada makam Ibrahim, ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad, ada Rukun Yamani, ada Bi'ir Zamzam, ada Sofa, ada Marwah. Nanti di Mina ada tempat mustajabah, nanti di Musdalifah, nanti di Arafah. Itu tempat-tempat yang dijanjikan ijabah. Dan waktu pelaksanaan ibadah haji semuanya adalah waktu-waktu yang mustajab. Lah, kita kondisi amal kita relatif lebih baik, penuh dengan amal-amal saleh. Maka bersatunya tempat yang baik, waktu yang baik, kelakuan akhlak yang baik, ini menjadi wasilah gendelane muga-muga gitu kan ya. Apa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat, di waktu, dan dalam kondisi yang baik itu betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mahalnya ibadah haji. Karena itu ibadah haji itu wajibnya hanya sekali. Maka yang sekali menumpahkan kerinduan dalam suasana yang baik menghadap kepada Allah, kita pergunakan seluruhnya untuk berdoa. Semoga permohonan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang haji membawa haji mabrur, dan haji mabrur itu tidak ada pahalanya melainkan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini poin penting yang menjadi landasan kita nanti untuk secara lebih khusus mendalami isi doa-doa yang kita panjatkan, karena isi doa yang kita panjatkan itu nanti juga akan menjadi jendela untuk melihat betapa besar, agung, fadilah, keutamaannya ibadah haji.